Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Ketika Suamiku Menikah Lagi, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so let's begin. Sekarang ku sudah sampai di rumah dan langsung melangkahkan kaki untuk masuk. Sepertinya di rumah juga ada Dava, karena tadi aku melihat mobilnya ada di halaman rumah. Akhirnya pulang juga kamu, nak, ucap ibu. Ketika aku sudah berada di rumah, bapak, ibu, dan Dava tengah duduk di sofa ruang tamu. Entahlah apa yang mereka bicarakan, aku juga tidak tahu, karena baru datang juga. Iya bu, maaf ya tadi lama. Ya, aku tidak enak saja bilangnya hanya pergi sebentar, tapi karena Mas Heri yang selalu menahan jadi lama seperti ini. Aku juga sudah berbohong dengan bapak dan ibu, mengatakan pergi ke rumah teman, malahan bertemu dengan Mas Heri. Gak apa-apa, nak. Kamu pergi belanja sekalian? Tanya ibu yang aku menenteng kantung kresek yang diberikan Mas Heri tadi. Iya bu, tadi sekalian beli susu juga. Loh, bukannya kemarin baru beli lagi? Iya bu, buat persediaan aja. Ibu hanya mengangguk. Lagi-lagi aku terpaksa berbohong dengan ibu, karena tidak mungkin mengatakan habis bertemu dengan Mas Heri. Bahkan Mas Heri yang membelikan susu itu. Aku ke dapur dulu ya bu, aku mau menaruh belanjaan ini dulu. Iya nak. Setelah itu aku memang langsung pergi ke dapur, meletakkan susu ibu hamil yang diberikan Mas Heri. Entahlah, aku juga tidak bisa mengartikan bagaimana perasaan ini. Di satu sisi aku bahagia karena Mas Heri perhatian dengan anaknya, akan tetapi di satu sisi lagi aku tersiksa dengan semua ini. Kalau melihat Mas Heri sama saja teringat akan kejadian menyakitkan itu. Aku tahu kalau tadi kamu sebenarnya tidak bertemu dengan teman Rizka. Aku kaget mendengar suara itu dan langkah kaki yang mulai mendekat. Dava, kamu bertemu dengan Heri kan? Dava berjalan menghampiriku dan malahan seperti menatapku dengan tajam. Semua yang kamu bawa itu juga dari Heri kan? Aku hanya tidak habis pikir dengan kamu, Rizka. Bisa-bisanya kamu membohongi bapak dan ibu hanya karena ingin bertemu dengan Heri. Apa kamu mau membuat mereka kecewa lagi? Mereka mati-matian membela kamu loh, tapi kamu malah seperti ini. Dava, apa kamu lupa apa yang telah dia lakukan ke kamu? Apa kamu masih cinta dengan dia? Hah? Aku diam. Aku malah melihat Dava. Kenapa dia sepertinya sangat marah, padahal selama ini Dava yang paling mengerti dan tidak mempermasalahkan apapun. Apa kamu masih cinta dengan dia, Rizka? Jawab aku. Dava lagi-lagi menatapku dengan tatapan yang tidak biasa. Dia juga lagi-lagi terlihat sangat marah saat mengetahui kalau aku baru saja bertemu dengan Mas Heri. Tentang masalah cinta dengan Mas Heri, aku mau jujur kalau cinta itu masih ada. Tapi Dava juga tahu kalau aku selalu berusaha untuk melupakan Mas Heri. Perasaan itu memang masih ada, tapi sedikit demi sedikit sudah berkurang. Dava tahu itu, dan seharusnya dia tidak perlu bertanya lagi. Kenapa diam, Rizka? Masih cinta kamu dengan dia? Dava, sudahlah, jangan tanya hal itu lagi. Kamu tahu sendiri apa yang aku rasakan. Iya, aku tidak mau membahas tentang perasaan dengan Mas Heri lagi, karena itu akan sangat menyakitkan. Lagi-lagi Dava sendiri tahu akan hal itu. Aku juga ingin minta maaf karena telah berbohong dengan semuanya kalau bertemu dengan Mas Heri tadi. Namun aku punya alasan tersendiri, dan hanya bertemu dengan Mas Heri tidak lebih. Tidak ada niat untuk kembali dengan dia, apalagi setelah yang dia lakukan. Kenapa? Kamu takut membahas hal ini? Aku menghembuskan nafas. Aku tidak tahu kenapa Dava bisa terlihat semarah ini.
Namun di satu sisi aku memang menyadari kalau aku telah salah, karena lagi-lagi telah berbohong dengan semuanya untuk bertemu dengan Mas Heri. Ya, aku minta maaf Dava. Sudah dong, jangan seperti ini. Oke, aku akan jelaskan kenapa aku bisa bertemu dengan Mas Heri. Kamu mau mendengarkannya kan, Dava? Aku tentunya punya alasan dan tidak seperti apa yang Dava pikirkan. Dava malah memalingkan wajahnya dan terdengar menghela nafasnya. Kenapa? Tanyanya. Aku tersenyum, walaupun terlihat masih cuek. Tapi Dava masih mau mendengarkanku. Kita ke halaman belakang aja yuk, biar aku jelaskan semuanya, dan agar kamu tidak salah paham juga. Entahlah, aku hanya tidak mau aja kalau Dava salah paham. Diri ini benar-benar tidak mau kalau Dava salah paham dan punya pikiran yang tidak-tidak. Entah mengapa hati ini rasanya tidak rela kalau Dava marah dan salah paham seperti ini. Oke, aku akan tunggu penjelasan kamu. Kenapa bisa membohongi orang tua kamu sendiri, padahal mereka sangat sayang dengan kamu loh, dan selalu membela kamu. Setelah itu aku mengajak Dava untuk duduk di halaman belakang, duduk di kursi yang menjadi tempat favorit kita berdua. Karena sudah aku katakan sebelumnya kalau aku dan Dava ini memang bersahabat sedari dulu. Dava juga sering ada di rumah ini, makanya di sini tempat favorit kita. Kalau ada masalah pun, aku selalu cerita ke Dava. Bahkan kalau aku takut cerita ke bapak dan ibu, aku selalu cerita ke Dava. Dengan dia aku selalu menemukan kedamaian dan juga rasa nyaman. Makanya dari itu aku juga saat ini ingin jujur dengan dia kenapa bisa bertemu dengan Mas Heri. Sekarang kamu bisa cerita ke aku, kenapa bisa bertemu dengan Heri? Jadi seperti ini Dava. Aku pun mulai menceritakan semuanya, kenapa aku bisa bertemu dengan Mas Heri dan apa alasannya. Mas Heri ingin datang ke rumah ini, tapi aku larang. Aku tidak mau terjadi keributan, dan kamu tahu sendiri bagaimana kondisi kesehatannya bapak. Kemarin Mas Heri sempat kesini dan terjadi keributan. Kamu pasti sudah tahu akan hal itu. Aku hanya tidak mau itu terjadi lagi. Dan Mas Heri juga bertemu tidak macam-macam. Dia hanya ingin bertanggung jawab dengan anak ini, karena dia adalah ayahnya. Hanya sebatas itu, dan tidak ada lagi. Yakin kamu? Satu lagi sih. Mas Heri mengatakan menyesal dan ingin kembali. Tapi aku langsung menolaknya. Aku tidak mau kembali dengan dia. Kenapa? Dava kali ini menatapku. Aku sendiri hanya bisa menghela nafas. Kenapa ya? Lucu kamu bertanya seperti itu Dava. Kamu tahu sendiri apa yang dilakukan Mas Heri denganku. Tidak akan mungkin aku mau kembali dengan laki-laki yang membuatku kecewa. Untuk sekarang memaafkan pun sangat sulit. Begitu? Iya. Sekali lagi aku minta maaf mungkin berbohong tadi. Tapi aku mohon dengan kamu ya, Dav. Jangan kasih tahu bapak dan ibu kalau aku tadi bertemu dengan Mas Heri. Aku tidak akan macam-macam. Hubungan aku dan Mas Heri hanya sebatas karena anak ini. Tidak ada yang lain lagi. Oke. Aku tidak akan mengatakan apapun. Tapi kalau kamu mau berteman dengan Heri lagi, kamu bisa minta tolong dengan aku. Karena jujur saja, aku takut kalau Heri macam-macam dengan kamu, Riz. Aku takut kalau kamu kenapa-napa. Iya Dava, nanti pasti aku akan bilang ke kamu. Terima kasih ya. Kamu sudah sangat perhatian dan peduli denganku. Dava tersenyum dan lagi-lagi menatapku. Aku akan selalu perhatian dengan kamu, Rizka. Kamu tenang saja. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dav, kita mampir makan dulu yuk. Ajakku keesokan harinya. Aku dan Dava dapat tugas dari bapak untuk ikut meeting dengan klien. Alhamdulillah meetingnya sudah selesai dan sekarang mau kembali ke kantor lagi. Loh, tadi saat bertemu dengan klien tidak makan, katanya masih kenyang. Sekarang malah minta makan. Bagaimana sih? Pelin-pelan banget jadi orang. Ya kan kalau tadi aku gugup, makanya gak bisa makan. Dan sekarang sudah beda, sudah tidak meeting lagi. Aku lapar banget. Kita mampir untuk makan dulu ya. Kasian lo anak aku kalau nanti dia kelaparan bagaimana. Dava terdengar menghela nafasnya. Iya Tuan Putri. Kita berhenti makan. Puas?
Iya. Dava langsung menepikan mobilnya tepat di salah satu rumah makan. Dava pun mengajakku turun dan aku hanya bisa mengikuti Dava. Aku tersenyum. Kalau masalah seperti ini Dava memang selalu nomor satu. Setiap apapun yang aku mau rasanya Dava selalu bisa mengabulkannya. Jadi bagaimana aku tidak perlu merepotkan Dava seperti yang Mas Heri minta. Sedangkan Dava saja memang selalu ada untukku. Dan tidak ada Mas Heri dan tidak pernah perhatian denganku. Apalagi setelah kejadian itu. Kamu silakan pesan, Riz. Iya, Dav. Aku pun mulai memilih menu untuk dipesan. Namun tidak berselang lama Mas Heri malah hadir di tengah-tengah aku dan Dava. Ternyata ada di sini, Rizka. Ucap Mas Heri, dia berjalan mendekati aku dan Dava. Mau apa kamu di sini? Tanya Dava. Kenapa? Ada masalah dengan kamu? Kamu bukan siapa-siapanya Rizka. Kamu sama sekali tidak ada hak untuk melarang aku untuk bertemu dengan Rizka. Aku kaget kenapa Mas Heri bisa bicara seperti itu. Kamu pun bukan siapa-siapa Rizka lagi, Heri. Kamu hanya mantan suaminya. Kamu? Mas Heri malah langsung memukul Dava. Dan Dava pun tidak mau kalah. Dia juga memukul Mas Heri dan terjadilah perkelahian di sini. Kurang ajar kamu. Suara Dava terdengar meninggi. Wajahnya pun terlihat memerah dengan rahang yang mengeras. Maksud kamu apa? Ha? Kamu pikir aku takut? Ha? Kamu itu bukan siapa-siapa Rizka lagi. Kamu tidak ada hak atas diri Rizka. Kamu hanya mantan suaminya, tidak lebih. Terus saja terjadi baku hantam Mas Heri dengan Dava, hingga membuat orang-orang yang ada di sini pun panik. Dan tentu saja aku merasakan hal itu. Bukan hanya panik, tapi aku juga takut. Apalagi keduanya terlihat babak belur karena saling serang satu sama lain. Kamu benar-benar tidak tahu diri ya, Heri. Sudah membuat salah, tapi masih mendekati Rizka. Tidak ada malu-malunya, dan lebih tepatnya kamu sangat memalukan. Kemarin saja kamu bilang tidak cinta dengan Rizka, tapi sekarang malah seperti ini. Kamu... Wajah Mas Heri juga terlihat memerah. Apa? Saya sama sekali tidak takut dengan kamu. Apalagi hanya ukuran mantan yang tidak ada gunanya. Kamu pikir masih mau dengan kamu dia, ha? Setelah apa yang kamu lakukan dengan dia? Dia tidak akan mau kembali dengan laki-laki pembohong seperti kamu. Kamu... Mas Heri kembali ingin memukul Dava, tapi dengan cepat aku menahannya. Aku tidak mau terjadi keributan di sini yang tentunya akan membuat malu. Apalagi di sini semua mata tertuju pada kita, yang tentunya akan banyak pemberitaan yang tidak baik. Bukan tidak mungkin kalau bapak dan ibu pun akan tahu semua ini. Cukup. Aku melerai dan berdiri di tengah-tengah mereka berdua. Jangan berantem lagi. Apa kalian tidak malu? Aku menatap mereka berdua secara bergantian. Iya, untuk apa juga bertengkar di sini? Tidak ada gunanya. Hanya mencari keributan. Aku saja malu, apalagi di sini bertengkar gara-gara aku. Aku tidak mau kalau kalian seperti ini. Memalukan. Ya, ada saja masalah yang datang terasa tidak habis-habis. Rizka, aku kan sudah katakan dengan kamu, kalau kamu jangan dekat-dekat lagi dengan Dava. Kalau kamu butuh sesuatu atau ingin makan sesuatu, kamu minta sama aku aja. Jangan minta dengan dia, karena dia tidak tahu, tidak ada dan hubungan apa-apa dengan kamu. Entahlah. Aku merasa tidak suka saat Mas Heri bicara seperti itu. Dava itu bukan orang lain. Dia adalah sahabatku, dia itu penting dan dia itu berarti. Ternyata kamu bicara seperti itu dengan Rizka. Hebat banget ya, meminta Rizka untuk tidak dekat dengan saya, dan kamu berlagak sok peduli dengan dia. Kemana saja selama ini ya? Jangan sok peduli kalau kenyataannya kamu selalu menyakiti Rizka. Lagi-lagi aku hanya bisa menghela nafas. Sepertinya aku harus mengajak Dava pergi dari sini agar tidak terjadi masalah lagi. Dava, kita pergi saja ya. Jangan cari ribut di sini, nanti malah tambah panjang masalahnya. Aku langsung menarik Dava untuk keluar dari restoran itu. Sepertinya memang balik ke kantor adalah hal yang terbaik. Rizka, tunggu. Suara Mas Heri kembali terdengar. Tidak disangka, dia malah mengikuti kami hingga berada di halaman restoran ini. Mau apa lagi kamu, ha? Dava kembali ingin mengambil Mas Heri, tapi dengan cepat aku tahan. Dava, sudah. Cukup. Jangan cari ribut. Aku bahkan sampai memegangi lengannya Dava, takut kalau dia pergi. Wajahnya saja sudah babak belur. Aku tidak mau dia semakin kenapa-napa. Orang tidak tahu diri ini harus diberikan pelajaran, Rizka. Biar dia gak semena-mena dan berlagak sok tidak pernah melakukan kesalahan.
Dava malah menatap tajam Mas Heri, dan sepertinya akan terjadi pertengkaran lagi. Dava, aku dapat tugas menjaga kamu, Rizka. Aku tidak mau kamu kenapa-napa. Saya sama sekali tidak ada urusan dengan kamu, Dava. Saya ada urusan dengan Rizka, dan kamu sama sekali tidak penting. Sekarang kamu minggir. Saya mau bicara dengan Rizka. Jangan coba-coba halangi saya. Kamu itu hanya asisten pribadi dari orang tuanya Rizka. Kamu bukan siapa-siapa. Tidak ada hak untuk menghalangi saya. Apalagi sekarang Rizka tengah mengandung anak saya. Saya berhak untuk bertemu dengan Rizka. Mas Heri, cukup. Entahlah. Lagi-lagi aku tidak suka saat Mas Heri bicara seperti itu. Kamu pun tidak ada hubungannya apa-apa lagi dengan aku, Mas. Kamu juga tidak ada hak sama sekali. Aku juga kesal dengan Mas Heri. Dia bicara seperti ini seakan-akan seperti aku ini masih ada hubungan dengan dia. Padahal kita sudah tidak ada hubungan. Dan benar apa yang dikatakan oleh Dava. Kalau Mas Heri sama sekali tidak pernah merasa bersalah, dan seakan-akan hanya dia yang benar. Aku muak dengan segala sikapnya. Kenapa kamu marah dengan aku, Rizka? Aku bicara apa adanya. Bicara apa adanya katamu, Mas? Aku pun bicara apa adanya. Kalau tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan kamu, hanya anak ini, dan selebihnya kamu tidak ada hak apa-apa lagi. Satu lagi aku minta dengan kamu, Mas. Jangan pernah mengatakan apa-apa tentang Dava, karena dia itu sahabatku. Dava berarti dalam hidupku. Rizka, aku tidak mau diganggu lagi, Mas. Cukup. Kamu harus ingat, kalau sudah tidak ada hubungan apa lagi. Setelah itu aku pun langsung menoleh ke Dava. Kita pergi sekarang, Dav. Tidak ada gunanya di sini. Lebih baik kita ke kantor dan obati luka kamu itu. Iya, Rizka, tunggu. Aku sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Mas Heri lagi. Mau dia bicara apapun aku sudah tidak peduli lagi. Pelan-pelan, Riz. Kamu mah mau mengobati aku atau mau melukai aku sih? Sakit banget ini. Dava malah meringis kesakitan saat aku mengobati lukanya. Kita juga sudah berada di kantor dan sukses menjauh dari Mas Heri. Ya habisnya kamu kenapa sih pakai berantem segala sih? Kan jadi seperti ini, muka kamu babak belur. Gak apa-apa lah, kan masih tetap ganteng. Aku mendengus. Masih aja sih aku khawatir dengan dia. Malah Davanya seperti ini. Dasar. Bisa gak usah bercanda gak sih? Aku khawatir dengan kamu. Aku tidak mau kamu kenapa-napa. Jadi kamu khawatir dengan aku, Riz? Tanya Dava. Kali ini dia malah tersenyum ke arahku. Ya jelas aku khawatir sama kamu. Kamu kan sahabat aku. Aku tidak mau kamu kenapa-napa. Apalagi tadi kamu membela aku. Hanya sahabat, Riz? Tanya Dava. Kenapa dia bicaranya seperti itu ya? Iya sahabat. Memangnya kenapa? Dava lagi-lagi tersenyum. Siapa tahu aja lebih maksudnya? Aku sama sekali tidak mengerti. Enggak apa-apa kok, udah lupakan aja. Dan terima kasih sudah perhatian denganku. Rizka, aku minta maaf ya karena tadi sempat hilang kontrol dan terjadi pertengkaran di restoran tadi. Aku benar-benar hilaf. Dan sekali lagi aku minta maaf karena aku juga sudah membuat kamu malu atas apa yang terjadi. Aku hanya cemburu saat melihat kamu terlalu akrab dengan Dava. Apalagi kamu tengah mengandung anak aku. Dan seharusnya aku yang ada di samping kamu, bukannya dia yang tidak ada hubungan apa-apa dengan kamu. Kalau boleh jujur, aku sangat menyesal pernah menyakiti kamu, Rizka. Aku ingin sekali lagi kembali dengan kamu. Dan aku mohon kasih aku kesempatan itu, Rizka. Beberapa pesan masuk di ponsel ini. Itu pesan dari Mas Heri. Tapi sama sekali tidak mau balas, bahkan aku abaikan begitu saja. Karena sudah cukup semuanya. Aku tidak mau lagi ada masalah. Tadi saja Mas Heri dan Dava bertengkar. Aku tidak mau itu terjadi lagi. Dan lebih baik tidak usah ditanggapi lagi. Daripada ada masalah, lebih baik aku menghindar saja. Mungkin sebaiknya aku memang menjaga jarak dekat Mas Heri. Karena jangan sampai terjadi masalah yang akan berurusan dengan bapak dan ibu lagi. Apalagi kata-kata Mas Heri yang ingin kembali, itu jelas tidak bisa aku terima. Saat itu aku mau bertemu dengan Mas Heri hanya karena anak yang ada di kandungan ini. Namun sepertinya Mas Heri malah ngelunjak dan ingin lebih. Tentunya aku tidak akan mau dan tidak akan pernah lupa apa yang Mas Heri lakukan. Memaafkan boleh saja, tapi kalau kembali aku tidak akan mau. Aku sudah memutuskan untuk tidak akan kembali dengan Mas Heri. Aku lebih bahagia seperti ini karena ada bapak dan ibu yang selalu sayang padaku. Pesan dari siapa, Riz? Kok kamu kayak tegang seperti itu?
Tanya Dava. Ya, dia memang dari tadi ada di sampingku dan baru saja aku selesai mengobati lukanya. Dari Mas Heri, Dav. Jawabku kalau dengan Dava aku sama sekali tidak bisa berbohong. Aku selalu jujur apa adanya dengan dia. Mau apa lagi dia? Tanya Dava lagi. Lihat aja sendiri. Aku memberikan ponsel dan meminta Dava untuk membacanya. Dava pun mengambil ponsel dan langsung membaca pesan dari Mas Heri. Aku bahkan menggeleng. Sepertinya ada yang aneh dari pesan yang dia baca. Benar-benar tidak tahu malu ini orang ya. Dia yang memulai tapi dia yang seperti itu. Khilaf katanya. Khilaf apaan? Benar-benar menyebalkan. Dava bahkan langsung terlihat marah setelah membaca pesan dari Mas Heri. Sudahlah Dav, gak perlu ditanggapi, aku juga tidak membalas itu kok. Memang seharusnya tidak perlu ditanggapi kali, Riz? Aku hanya mengangguk dan membenarkan apa yang dikatakan Dava. Tapi kamu beneran tidak mau balikan dengan dia lagi kan? Tanya Dava kali ini. Aku langsung menggeleng. Tidak, aku tidak mau lagi kembali dengan Mas Heri. Kamu sudah tahu apa alasannya kan? Yakin? Kalau dia yang memaksa balikan dengan kamu bagaimana? Ya aku tetap tidak mau. Aku tetap pada keputusan aku untuk tidak kembali dengan Mas Heri. Kan dia yang meminta aku untuk pergi. Jadi jangan salahkan aku kalau tidak akan mau kembali lagi dengan dia. Lagian aku tahu kok kalau Mas Heri seperti ini karena Vera sudah meninggal. Kalau saja Vera masih ada, tidak mungkin dia seperti ini. Mungkin ingat dengan aku saja tidak. Dia asik dengan istri barunya. Terus anak kamu bagaimana? Dia tidak akan punya orang tua yang lengkap. Salah. Kalau orang tuanya lengkap tapi tidak akan hidup bersama, dan dia tidak akan seperti orang lain. Apakah kamu siap dengan itu semua? Kali ini pertanyaan dari Dava membuatku sulit untuk menjawab. Ya aku tahu kalau anak ini yang akan menjadi korbannya. Namun aku akan menerima semua konsekuensinya. Tentang anak ini juga aku akan menerima semuanya. Aku juga yakin anak ini akan paham dan mengerti apa yang terjadi sebenarnya antara kedua orang tuanya. Bagaimana Riz? Apa kamu suka memikirkan ini semua? Kali ini aku pun mengangguk. Ya, aku sudah memikirkan ini semua. Terus? Kan ada kamu. Hah? Maksudnya? Nggak apa-apa kok. Ya anak ini pasti akan paham bagaimana kondisi orang tuanya. Aku yakin dia akan mengerti. Dan aku pun tetap pada keputusan aku untuk tetap tidak akan bersama. Dan kamu doakan sajalah agar aku bisa melewati ini semua. Iya, aku akan selalu mendoakan kamu Rizka. Terima kasih Dava. Oh ya, suatu saat kamu ada niat untuk menikah lagi, ada gak sih Riz? Tanya Dava lagi. Kenapa dia tanya hal ini? Kenapa memangnya? Ya, gak apa-apa sih, aku tanya aja. Oke. Aku juga tidak tahu dengan takdir akan seperti apa ke depannya. Aku menikah lagi atau tidak, aku masih tidak tahu. Tapi untuk saat ini aku tidak memikirkan hal itu. Kan juga baru bercerai dengan Mas Heri. Masa Ida pun sampai melahirkan nanti. Kenapa sih kamu tanya seperti itu? Ada apa? Nggak apa-apa, aku hanya tanya. Nggak salah kan? Iya, nggak sama sekali. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kamu Rizka. Sekali lagi terima kasih Dava. Keesokan harinya kebetulan hari ini libur, dan tentunya aku tidak pergi bekerja. Aku keluar dari kamar dan menuju meja makan di mana bapak dan ibu ada di sana. Namun, sepertinya ada Dava juga di sini. Dan ia tengah bicara dengan bapak. Samar-samar aku mendengar mereka bicara dan langkah kaki ini pun berubah menjadi lambat. Karena aku mendengar kalau bapak dan Dava membahas nama ini. Bagaimana hubungan kamu dengan Rizka? Tanya bapak. Baik pak, seperti biasa. Tapi ada berantemnya juga sih. Kan bapak tahu sendiri bagaimana saya dengan Rizka. Kadang akur, kadang bertengkar. Jawab Dava. Bapak malah tersenyum. Iya, bapak juga melihatnya seperti itu. Dan bapak melihat kalian itu sangat akrab. Kan memang sahabat dari dulu pak, makanya akrab. Dan saya juga tahu bagaimana Rizka. Iya, kamu benar. Tapi bapak lihat kamu sangat peduli dengan Rizka. Apapun yang dia mau pasti kamu kabulkan. Kali ini Dava hanya tersenyum.
Rizka juga terlihat sangat bahagia dengan kamu. Kamu bisa mengembalikan senyumannya yang sempat hilang gara-gara Heri. Iya, itu memang tugas saya, Pak. Sebagai seorang sahabat, saya tidak mau melihat Rizka bersedih. Bodohnya dulu Bapak. Kenapa tidak melihat kamu yang sangat tulus dengan Rizka, malahan Bapak menikahkan Rizka dengan Heri? Maksudnya, Pak, ya andai Bapak bisa mengulang waktu, pasti Bapak akan menikahkan kalian berdua. Dan Rizka tidak merasakan hal seperti ini pastinya. Tubuh ini langsung menegang saat mendengar Bapak bicara seperti itu. Maksudnya apa? Maksud Bapak apa ya bicara seperti itu? Aku sama sekali tidak mengerti. Andai aku menikah dengan Dava, entahlah, masih tidak paham apa yang Bapak pikirkan ya. Bapak dan Dava sepertinya tidak tahu akan kedatanganku. Sepertinya di sini bukan hanya aku yang kaget dengan apa yang Bapak katakan, tapi Dava juga sepertinya kaget. Ya, bagaimana tidak kaget saat Bapak bicara seperti itu? Tiba-tiba bicara seperti itu tanpa ada angin, tanpa ada hujan. Maksudnya apa ya, Pak? Saya sama sekali tidak mengerti loh. Dava pun akhirnya membuka suara. Lagi-lagi aku masih mendengarkan tanpa memperlihatkan diri ke hadapan Bapak dan Dava. Mendengar pertanyaan dari Dava, Bapak malah tersenyum dan menepuk bahunya Dava. Bapak sudah kenal kamu sangat lama, Dava. Bahkan dari kecil, Bapak sudah tahu kamu. Kamu sudah Bapak anggap sebagai anak sendiri. Bapak sayang dengan kamu sama seperti Bapak sayang dengan Rizka. Saya masih tidak mengerti, Pak. Lagi-lagi Bapak tersenyum. Bapak kira dulu kamu dan Rizka akan jadi saudara untuk selamanya. Tapi untuk sekarang sepertinya tidak. Karena Bapak melihat ada yang lain dari diri kamu. Ada yang lain, Pak? Maksudnya, Dava sepertinya lagi-lagi tidak mengerti dengan yang Bapak bicarakan. Dia bahkan mengerutkan keningnya dan sama dengan aku. Aku pun sama sekali tidak paham atas apa yang Bapak bicarakan. Bapak kira dulu rasa sayang kamu ke Rizka hanya sebatas saudara dan sahabat. Tapi Bapak salah. Rasa sayang kamu kepada Rizka kayaknya lebih daripada itu. Pak, kali ini wajah Dava seperti terlihat berubah. Entahlah, aku sendiri tidak bisa mengartikannya seperti apa. Bapak tahu semuanya, Dava. Bapak tahu kamu tahu apa yang kamu rasakan dengan Rizka. Iya, Bapak mengetahui ini terlambat. Andai dari dulu kalian pasti bahagia, bisa bahagia. Apalagi Bapak tahu kalau kamu sangat sayang dengan Rizka. Rizka pun selalu nyaman saat bersama kamu. Bapak yang egois dulu. Bapak malah menjodohkan Rizka dengan Heri, laki-laki yang ternyata tidak mencintai Rizka dengan tulus. Laki-laki yang ternyata malah menyakiti Rizka. Bapak, selama ini kamu sangat baik dengan Rizka. Di saat Rizka terpuruk, kamu selalu ada untuk dia. Selalu berusaha untuk membuat dia tersenyum dan selalu mengabulkan apapun yang dia mau. Perhatian yang kamu berikan itu jelas bukan hanya tentang seorang sahabat, tapi lebih daripada itu. Bapak dapat melihat kalau kamu mencintai Rizka sebagai seorang perempuan dan sama sekali tidak sebagai sahabat. Kali ini Dava diam, aku pun diam. Kenapa Bapak bicara seperti itu? Apa yang Bapak ketahui tentang Dava? Sebagai orang tua, Bapak tahu apa yang kamu rasakan. Hanya saja mungkin kamu masih enggan untuk mengatakan dengan Rizka akan perasaan kamu ini. Mungkin kamu takut kalau Rizka marah, atau Rizka akan menjauh dari kamu dan hubungan kalian akan hancur. Pak, kalau kamu ingin jujur dengan Rizka, Bapak akan mendukung. Walaupun anak itu sepertinya berat untuk membuka hati lagi, tapi tidak ada salahnya dicoba. Itu pun kalau kamu mau berjuang untuk mendapatkan dia. Tapi tentu saja sekarang semuanya telah berbeda. Tapi Bapak yakin cinta kamu ke Rizka itu apa adanya. Buktinya saat kamu tahu Rizka hamil anak Heri, kamu malah semakin perhatian dengan dia. Bapak bahkan melihat seperti yang kamu bapaknya, karena kamu selalu ada. Dan Rizka pun sepertinya tidak bisa kalau tanpa kamu. Mendengar apa yang dikatakan Bapak, ada yang aneh di dalam diri ini. Entahlah, lagi-lagi aku tidak tahu apa, tapi masih menyangkal kalau Dava itu cinta dengan aku. Tidak. Dava tidak mungkin cinta denganku. Ini pasti salah. Bapak pasti salah. Dan tidak mungkin. Kita adalah sahabat.
Dan Dava sayang dengan aku karena sahabat, iya tidak lebih. Aku berusaha untuk menyangkal semuanya. Karena kalau Dava cinta denganku, kasihan dia. Aku perempuan yang tak sempurna lagi. Aku banyak kekurangannya. Aku juga tidak mau kalau persahabatan aku dan Dava itu hancur. Bapak, cukup. Aku langsung mendekati Bapak dan juga Dava. Keduanya sama-sama kaget saat aku ada di hadapan mereka. Rizka, Bapak jangan bicara seperti itu dengan Dava. Jangan meminta Dava untuk mencintai aku. Karena Dava itu punya kehidupan sendiri. Tidak mungkin cinta dengan aku. Dan tidak mungkin selamanya sama aku juga. Aku mohon ya Pak, walaupun Dava itu asisten pribadinya Bapak, tapi masalah pilihan biarkan Dava yang memilih sendiri. Jangan seperti ini. Aku tidak mau nantinya Davanya malah terpaksa. Aku bahagia punya sahabat seperti Dava. Dan dia adalah sahabat terbaik yang aku miliki. Oke, kamu tenang dulu ya. Biar kamu bicara dengan Dava sendiri, agar lebih tahu lagi apa yang sebenarnya sahabat kamu ini rasakan. Bapak malah bangkit dari duduk. Loh, Bapak mau kemana? Tanya aku. Iya, Bapak memang mau pergi dari sini. Kamu dan Dava perlu bicara. Bapak tidak mengganggu. Bapak melihat ke arah Dava dan lagi-lagi seraya tersenyum. Sudah saatnya kamu jujur dengan Rizka, nak. Bagaimana perasaan kamu dengan dia, agar dia juga tahu. Bapak ingin kalian bahagia dan jangan sampai kamu menyesal karena tidak jujur. Setelah bicara seperti itu, Bapak malah pergi. Aku hanya bisa menghela nafas dan duduk di sampingnya Dava yang terlihat hanya diam saja. Dav, aku minta maaf ya karena Bapak bicara seperti itu. Dan pasti kamu tertekan ya. Kamu pasti gak enak kan? Iya, aku sendiri tahu kalau Dava itu sangat patuh dengan Bapak. Jadi mungkin saja apa yang Bapak katakan akan disetujui oleh Dava. Masalah yang Bapak tadi katakan lebih baik tidak perlu dipikirkan. Kamu berhak untuk bahagia, Dava. Kamu berhak untuk memilih jalan hidup kamu dan siapa perempuan yang kamu cintai. Tapi bahagia aku itu saat bersama kamu, Rizka. Setelah lama diam, Dava akhirnya bicara. Aku menatap Dava dan ia pun melakukan hal yang sama. Maksudnya apa, Dav? Aku sama sekali tidak mengerti. Pilihan hidup aku itu kamu, Rizka. Aku bahagia di saat sama kamu. Dan perempuan yang aku cintai itu adalah kamu. Dava? Tenggorokan ini terasa tercekat. Tidak mampu untuk berbicara apa-apa. Apakah ini nyata? Dava cinta dengan aku. Apa yang Bapak katakan itu benar, Rizka. Aku mencintai kamu dari dulu. Dari sebelum kamu menikah dengan Heri. Dari waktu kita sama-sama sekolah. Kamu serius? Iya, aku serius. Kalau aku itu mencintai kamu. Tubuh ini bahkan melemah. Rasanya masih tidak percaya kalau Dava mencintaiku. Sahabatku yang selalu ada ternyata punya perasaan yang selama ini tidak aku sadari. Aduh, bagaimana ini? Apakah aku bahagia atau apa? Aku bingung harus seperti apa. Namun yang jelas, aku tidak akan mau kehilangan Dava. Sekali lagi aku tegaskan dengan kamu, Rizka. Kalau aku mencintai kamu, bahkan sudah dari dulu perasaan ini sudah ada. Aku sudah tidak bisa membohonginya lagi. Aku masih diam saat Dava mulai menjelaskan semuanya. Lagi-lagi aku masih tidak menyangka kalau dia punya perasaan dengan diri ini. Aku sama sekali tidak menyadari akan hal itu. Sama sekali tidak menyadari perasaan selama ini. Dan hanya mengira kalau perasaan Dava selama ini hanya seorang sahabat dan tidak ada yang lebih. Mungkin dulu aku bisa menahannya, Rizka. Apalagi saat kamu menikah dengan Heri. Aku mencoba untuk menerima semuanya karena aku pikir kamu dan Heri akan bahagia. Heri bisa memberikan kebahagiaan untuk kamu dan tidak akan menyakiti kamu. Tapi aku salah. Buktinya sekarang kamu malah tersakiti oleh sikapnya Heri. Salah saat itu aku melepaskan kamu untuk dia. Harusnya aku terus berjuang untuk mendapatkan kamu. Harus berjuang agar kamu bisa bahagia tanpa merasakan luka. Lagi-lagi aku masih diam. Dan entahlah, aku bingung harus seperti apa. Harus mengatakan apa. Aku sama sekali tidak tahu perasaan ini punya rasa campur aduk jadi satu. Dan aku masih bingung harus bagaimana menyikapinya.
Aku minta maaf ya Riz, karena telah lancang mencintai kamu. Maaf, karena perasaan ini lebih daripada seorang sahabat. Dan perasaan ini berubah menjadi cinta. Aku hanya minta dengan kamu, jangan pernah membenci aku setelah kamu tahu semua ini. Mendengar hal itu, aku malah langsung menggeleng. Dava tidak salah, dan tidak ada yang salah dengan perasaannya. Aku yang sebenarnya salah, karena tidak menyadari itu semua. Aku selalu mengira kalau Dava itu menganggap diri ini hanya sebatas sahabat dan tidak lebih. Namun aku jelas saja salah. Ada perasaan lebih daripada sahabat yang dirasakan Dava. Begitu juga dengan perhatian yang dia berikan. Aku sama sekali tidak menyadari akan hal itu, dan aku yang salah di sini. Seandainya aku tahu dari awal, mungkin tidak akan seperti ini. Tidak sulit sepertinya untuk menerima Dava, karena dia adalah laki-laki yang baik dan sangat tulus denganku. Namun, apalah daya, semuanya sudah terjadi. Riz, kenapa kamu diam saja? Apa kamu marah denganku? Aku lagi-lagi menggeleng. Kenapa tiba-tiba aku jadi gugup seperti ini? Kenapa baru mengatakan sekarang? Apa yang kamu rasakan? Hanya itu yang mampu aku katakan. Dan memang penasaran kenapa Dava dari awal tidak mau jujur. Dava malah tersenyum mendengar pertanyaanku tadi. Mau jujur aku takut, Riz. Takut kalau kamu tolak dan kamu malah menjauh dari aku. Aku tidak mau kehilangan kamu dan persahabatan kita malah hancur. Aku lebih memilih untuk memendam semuanya dan mempertahankan persahabatan kita. Aku juga ikhlas kamu dengan laki-laki lain, asalkan dia bisa membuat kamu bahagia. Lagi-lagi Dava malah tersenyum. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Harry tidak bisa membuat kamu bahagia dan aku merasa salah melupakan kamu. Iya, Dava, memang benar apa yang terjadi antara aku dan Mas Harry memang sangat menyakitkan. Aku penakut, Riz. Aku tidak berani untuk jujur apa yang aku rasakan dengan kamu. Tapi untuk kali ini aku ingin jujur, dan aku harap kamu tidak marah dengan kejujuran aku ini. Aku menghela nafas. Lagi-lagi perasaan ini sama sekali tidak karuan. Iya, enggak apa-apa, kamu sama sekali tidak salah. Dan tidak ada salahnya untuk jujur. Hanya saja aku rasanya tidak mampu melanjutkan kata-kata ini. Aku apa, Riz? Tanya Dava. Kamu itu terlalu baik untukku, Dava. Kamu laki-laki yang hebat, dan kamu bisa mendapatkan yang lebih baik daripada aku, Dava. Maksud kamu? Iya, sekarang aku tidak seperti dulu lagi, Dava. Aku saja sekarang hamil dan sudah menjadi janda. Aku rasanya tidak pantas untuk kamu, untuk laki-laki sebaik kamu. Kamu bisa mendapatkan lebih daripada aku. Kamu baik dan luar biasa. Ya, di sini aku sadar diri siapa aku sekarang, dan memang rasanya tidak pantas untuk Dava. Dava lebih bisa mendapatkan yang lebih baik daripada aku. Bahkan aku yang sekarang banyak kekurangan ini. Kamu bicara apa sih, Riz? Kalau aku mau, sudah dari dulu aku lakukan. Aku tidak akan mau menunggu kamu, ataupun sekarang selalu ada di samping kamu. Aku tidak peduli apapun kamu. Aku menerima kamu apa adanya. Menurutku kamu yang terbaik, Dava. Aku dapat merasakan kalau Dava sangat tulus dengan semua ini. Namun aku yang sadar diri dan tidak mau selalu merepotkan Dava juga. Ya sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Jalani saja dulu, tidak masalah. Kalau kamu untuk saat ini tidak bisa menerima aku akan menunggu kok sampai saat itu tiba. Kamu mau menerima aku dan percaya kalau aku tulus mencintai kamu. Intinya aku sudah jujur dan tidak ada lagi yang mengganjal di hati ini. Tapi Dava, kamu jangan takut, Riz. Ini tidak akan mengubah apapun di antara kita. Kita akan jadi sahabat apapun yang terjadi. Jangan merasakan terbebani dengan semua ini, karena aku akan siap menunggu. Lagi-lagi kamu juga harus percaya kalau kamu yang terbaik untukku. Aku kali ini tersenyum. Terima kasih ya. Kamu sudah selalu mengerti aku. Iya, kebahagiaan dan kenyamanan kamu lebih utama, Rizka. Malam harinya aku malah memandangi foto bersama Dava
Lagi-lagi sama sekali tidak menyangka kalau sahabatku sendiri punya perasaan yang lebih denganku. Dava. Aku juga tidak tahu apa yang aku rasakan sekarang dengan kamu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Aku nyaman saat ada di samping kamu. Kamu bisa membuatku bahagia dan melupakan masalah yang ada. Aku malah tidak tahu kalau tidak ada kamu aku bagaimana. Apakah bisa melewati ini semua? Perasaan ini memang masih samar-samar. Namun ada yang beda. Kalau mengingat Dava, jantung ini selalu berdegup dengan kencang. Apakah ini yang dinamakan cinta? Tapi masa secepat ini aku jatuh cinta dengan Dava? Entahlah. Lagi-lagi aku tidak tahu apa perasaan ini sulit untuk diartikan. Biarlah semuanya berjalan. Entah bagaimana nanti jadinya, aku pun masih tidak tahu. Lamunan ini buyar saat mendengar ketukan pintu dari kamar ini. Aku pun bangkit dari duduk dan membukakan pintu. Ternyata Bibi yang datang dan tengah membawa bunga dan coklat. "Malam, Non Rizka," sapa Bibi. "Malam juga, Bi," balasku. "Ada apa ya, Bi?" "Saya mau mengantarkan ini ke Non Rizka." Bibi pun memberikan bunga dan coklat itu kepada aku. "Ini dari siapa ya, Bi?" "Dari Den Dava, katanya untuk Non Rizka." Setelah itu Bibi pun izin untuk berpamitan. Aku tersenyum menatap coklat dan bunga yang diberikan Bibi tadi. Dan ternyata ini dari Dava. Bahkan ada suratnya. Dan aku pun langsung membuka surat itu. "Selamat malam Rizka. Jangan terlalu dipikirkan masalah tadi. Aku akan siap menunggumu sampai kapanpun." Aku tersenyum seraya mengusap perut ini. Tidak terasa sudah lebih 3 bulan saja usia kandungan ini. Beberapa bulan lagi akan ada malaikat kecil yang hadir di dalam hidupku. Meskipun nantinya menyambut tanpa suami. Tapi aku pasti akan bahagia. Karena penguat dan penyemangatku selama ini akan hadir. Aku sungguh tidak sabar untuk menantikan kehadirannya. Sehat-sehat ya sayang ya. Bunda tidak sabar ingin bertemu dengan kamu. Bunda juga sayang banget dengan kamu. Dan Bunda akan sangat bahagia jika kamu sudah hadir di dunia ini. Lagi-lagi aku tersenyum dan terus mengusap perut ini. Kita kuat ya nak. Bunda juga yakin kita dapat melewati ini semua. Kamu yang membuat Bunda kuat. Dan insya Allah akan ada kebahagiaan untuk kita berdua. Ya, apapun masalah yang terjadi, aku pun sudah berusaha untuk ikhlas. Untuk selalu ikhlas. Karena ikhlas bisa membawa kebahagiaan. Aku juga jauh lebih tenang dan sudah tidak memikirkan masalah apapun lagi. Karena aku percaya akan ada kebahagiaan yang datang. Rizka. Mendengar nama ini dipanggil, aku pun menoleh panggilan itu juga, yang membuatku tersadar dari lamunan. Aku pun tersenyum saat melihat bapak yang datang. Bapak mendekat dan duduk di sampingku. Sekarang pun aku berada di halaman belakang rumah. Seperti biasa, ini selalu menjadi tempat favoritku. Tempatnya nyaman dan aku betah berada di sini. Apalagi dengan ada beberapa pepohonan yang membuat kesan nyaman semakin terasa. "Bapak boleh duduk di sini kan?" tanya bapak. Aku bahkan kali ini terkekeh. "Tentu saja boleh. Ada-ada saja bapak ini." "Boleh dong pak. Masa nggak boleh sih?" Bapak juga tersenyum. Tidak biasanya bapak seperti ini. Aku memang lebih akrab dengan ibu dan kalau ada apa-apa selalu bicara dengan ibu. Kan bapak juga sering sibuk. Dan sepertinya untuk kali ini ada sesuatu yang bapak bicarakan. Ya aku hanya menduganya sih, tidak tahu benarnya atau tidak. Kalau bapak mau bicara dengan kamu boleh juga. Kali ini aku menghela nafas. Benar apa kataku tadi. Memang ada sesuatu yang ingin bapak bicarakan. Tetapi apa? Entahlah. Aku juga tidak tahu karena memang tidak biasanya loh bapak seperti ini. Boleh pak, memangnya bapak mau bicara apa? Tanya aku kali ini. Ya penasaran juga sih. Sebenarnya apa yang ingin bapak bicarakan? Bapak pun lagi-lagi tersenyum dan menatapku. Ada apa pak? Bicara saja. Aku siap mendengarkan. Bapak malah terdengar menghela nafas. Ini tentang Dava. Bapak mulai bicara tentang Dava. Kenapa dia? Dava pak. Ada apa dengan Dava? Kali ini aku pun mengerutkan kening.
Masih tidak paham apa yang ingin dikatakan Bapak menyangkut Dava. Apakah ini tentang perasaannya itu? Kamu tentunya tahu tentang perasaan Dava ke kamu kan? Kali ini aku diam. Ternyata memang benar kalau ini tentang Dava dan perasaannya. Ya, aku tahu apa yang Dava rasakan. Hanya saja aku masih bingung untuk menjelaskan perasaan ini. Intinya aku masih tidak tahu akan menerima Dava atau tidak. Karena aku juga masih berada dalam masa idah, karena belum melahirkan. Terus bagaimana tanggapan kamu tentang perasaan dia, nak? Tanya Bapak kali ini. Aku masih tidak tahu, Pak. Dava baik, dan aku sayang dengan Dava. Aku nyaman saat ada di sampingnya dia. Tapi kalau masalah kembali menjalin hubungan, mau dengan Dava atau siapapun, aku masih belum siap, Pak. Aku perlu waktu untuk kembali menata hati yang sudah terlanjur hancur. Bapak mengangguk dan mengusap kepala ini. Perhatian dari Bapak seperti ini juga yang selalu membuatku bahagia, selalu membuat kuat untuk menghadapi masalah yang ada. Iya, Bapak paham apa yang kamu rasakan, dan Bapak tidak akan memaksa untuk kamu menerima Dava. Hanya saja Bapak ingin mengatakan kalau Dava itu laki-laki baik. Dia tulus dengan kamu. Dan seandainya suatu saat nanti kamu siap untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lagi, maka tidak ada salahnya untuk kamu menerima Dava, berusaha membuka hati untuk dia, dan belajar mencintai dia. Iya, Pak, aku pun tahu kalau Dava itu adalah laki-laki yang baik. Aku malah merasa tidak pantas untuknya dan merasa banyak kekurangan. Tapi jika kamu tidak bisa menerima ataupun mencintai Dava, Bapak minta dengan kamu agar persahabatan kalian tetap terjaga ya. Karena Dava itu sudah Bapak anggap seperti anak sendiri. Bapak tidak mau persahabatan kalian hancur, apalagi hanya karena cinta. Iya, Pak. Aku pun juga begitu, tidak akan pernah mau kalau persahabatan dengan Dava hancur. Karena aku pun tidak akan bisa membayangkan kalau tidak ada Dava hidup ini. Karena saat aku menghadapi masalah saja, Dava yang selalu ada dan membantuku untuk kuat. Bapak percaya dengan kamu. Kamu sudah dewasa dan kamu bisa menentukan yang terbaik untuk diri kamu. Bapak hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kamu dan untuk anak kamu juga. Bapak sayang dengan kalian. Aku juga sayang dengan Bapak. Aku pun langsung memeluk Bapak dengan erat. Keesokan harinya, seperti biasa, aku bekerja di kantor membantu Bapak dan sekaligus mengisi waktu yang kosong. Terdengar ketukan pintu di ruangan ini dan aku pun bangkit dari duduk dan membuka pintu. Iya, ada apa ya? Seorang Obi datang dan membawakan beberapa makanan. Ini untuk Bu Rizka, ujarnya. Untuk saya? Dari siapa? Tanya aku. Dari seseorang, Bu. Katanya dia menunggu Ibu Rizka di depan. Dia tidak ingin masuk ke kantor karena tidak ingin mengganggu. Oh iya, terima kasih ya. OB itu pergi, aku pun juga ikut beranjak pergi. Aku jadi penasaran dengan orang yang memberikan makanan ini siapa ya? Apakah itu Dava? Namun kalau dia memberikan makanan biasanya langsung memberikannya terhadapku. Apakah ini bukan dari Dava? Tapi dari siapa? Sebaiknya aku keluar sajalah agar tahu siapa yang memberikan makanan ini. Ya, aku pun sudah melangkah keluar dan sekarang pun sudah berada di luar. Aku kaget saat melihat Mas Heri yang ada di sini. Apakah makanan itu dari dia? Ya bisa saja. Kenapa dari tadi aku tidak berpikir dengan Mas Heri ya? Ini makanan dari kamu, Mas? Tanyaku langsung. Mas Heri tersenyum. Iya, semoga kamu suka ya. Terima kasih. Namun tidak sengaja aku melihat Dava yang memperhatikan ke arah aku dan Mas Heri. Namun setelah itu Dava malah pergi begitu saja. Entahlah, ada apa dengan diri ini ya? Kenapa setelah melihat Dava seperti itu, aku takut dia marah dan salah paham. Padahal aku dan Mas Heri tidak ada hubungan apa-apa lagi. Meninggalkan Mas Heri, aku pun lekas menyusul Dava yang semakin mempercepat jalannya. Dava, tunggu! Akhirnya aku berhasil mengejarnya. Kenapa pergi sih? Tanya aku. Sepertinya kamu masih cinta dengan dia ya, Riz. Sulit untuk melupakan dia. Dan mungkin hanya aku yang terlalu berharap dengan kamu. Aku diam. Kenapa Dava bicara seperti itu? Dava, tunggu.
Aku langsung menahannya saat Dava ingin pergi. Aku mau bicara dengan kamu, Dava. Jangan pergi, aku mohon. Entahlah, ada apa dengan diri ini? Aku merasakan sakit saat melihat Dava seperti itu. Aku takut kalau Dava marah. Dan aku bahkan takut kalau Dava salah paham. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Bye bye.